Karena apakah dengan kita melakukan balas dendam, masalah kita selesai? Iya, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang gitu ya. Benar. Iya, betul. Kalau dengan kita membalaskan ya dendam kita, Karena negatif tuh. akhirnya itu menyelesaikan masalah kita. Saya juga pengen balas dendam. Iya, belum nanti kalau misalnya umat Islam kan nanti di akhirat gimana, itu kan jadi panjang urusannya gitu. Iya, benar. Iya, benar. Karena balas dendam itu akan menimbulkan masalah yang baru, bukan menyelesaikan masalah. Ya. Apakah kita ingin gitu kehidupan kita selama kita hidup di dunia gitu selalu bermasalah? Ya, kan nggak ada yang mau. Iya, betul. Ya. Meskipun seorang penjahat sekalipun ya, pasti nggak mau hidupnya bermasalah terus gitu. Pengennya nyolong lancar terus. Iya. Seorang pencuri juga nggak mau kan, misalnya terus ketangkap polisi gitu. Karena itu masalah buat dia. Iya. Ya, kalau sampai ketangkap. Iya. Ya. Nah, di sini kita harus berusaha berpikir bijak gitu, dengan kehidupan kita yang hanya sementara ini. Iya, kita harus switch ke yang positif ya Pak ya. Benar. Yang tadinya kita mau membahas dendam dengan negatif, terus buru-buru nih dengan pengalaman yang Bapak katakan tadi, terus dengan ilmu dan dengan beberapa proses kita harus segera menjadi positif. Benar. Nah ini gimana Pak, kalau misalnya seseorang yang sudah mendapatkan dendam tersebut, ini lebih tepatnya sih kita ngelihat kasus-kasus yang ada gitu ya. Itu kan sangat beberapa hari yang lalu ada anak membunuh ibunya. Terus apalagi ya, terus apa aja antara keluarga gitu, memang dendam itu lebih sensitif ya Pak ya, maksudnya lebih terasa gitu kalau antara keluarga itu. Benar. Karena kalau misalnya anaknya itu dikatakan misalnya anaknya lebih pintar dari saudaranya, dia merasa dendamnya itu sangat ini. Nah, bagaimana Pak cara mengelola keluarga agar tidak timbul dendam-dendam seperti itu Pak? Ya di sini memang kita yang sebagai orang tua lah yang harus mau sebisa mungkin ya memanage ucapan-ucapan kita, tindakan-tindakan kita. Meskipun sepele ucapan itu Pak ya, sebenarnya. Karena lisan yang keluar dari mulut orang tua kepada anak itu akan lebih membekas dibandingkan ya lisan yang keluar dari orang lain. Oh itu sebabnya kali. Pasti. Karena ikatan batin antara orang tua dan anak kan lebih kuat dibandingkan orang lain terhadap anak kita. Kalau kita yang malah sering mengucapkan, ya sama saja kita mendoakan anak kita ke hal-hal yang negatif. Ya juga ya, berarti ucapan itu harus dijaga gitu ya dalam keluarga. Benar, ucapan, tindakan kita ya harus dijaga. Makanya sebagai orang tua ya kita harus mau menjadi orang tua yang pembelajar. Agar tidak terjadi dendam-dendam kesumbat dalam keluarga gitu. Benar. Jadi kita cepat elingnya gitu. Iya. Cepat sadarnya kalau kita berucap hal-hal yang salah. Ya, melakukan tindakan yang salah. Saya sih tidak menafikan ya bahwa orang tua itu harus sempurna gitu, setiap ucapannya, tindakannya. Ya kan kita bukan malaikat. Ya. Betul. Makanya ketika kita melakukan hal yang salah, ya, ucapan yang dari mulut kita yang keluar itu kurang baik misalnya, atau tindakan kita yang kurang baik, ya kita cepat eling, ya kita cepat sadar mau untuk meminta maaf dan memperbaikinya. Jadi kembali ke kitanya itu ya, ke diri kita sendiri gitu ya. Iya benar. Karena yang tadi Agung bilang kan, sampai ada anak yang berani membunuh orang tuanya sendiri kan. Iya itu banyak kasusnya sekarang kayak gitu. Iya kan, dia mungkin
apa ya, menyimpan hal-hal yang negatif, dendam gitu yang ya. negatif ya. Dan orang tuanya nggak mengkelirkan gitu ya kayaknya. Iya, dia nggak sadar, tetapi anak menyimpan ya setiap ucapan-ucapan yang negatif, ya tindakan-tindakan yang negatif. Akhirnya si anak ini sudah tidak kuat lagi, gitu. Iya. Makanya dia sampai nekat melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Nah, di sini sebenarnya harus jadi pembelajaran bagi orang tua yang lain, gitu. Bahwa kita harus menjaga ucapan kita, tindakan kita kepada anak, ya. Karena itu akan sangat lebih membekas. Iya, sangat berefek gitu ya. Iya. Dan dendam seorang anak, orang tua, ya itu hasilnya itu efeknya itu lebih mengejutkan ya, dibandingkan orang lain yang misalnya menyakiti anak kita. Iya, kalau ya mungkin kalau misalnya orang lain yang menyakiti anak kita misalnya, ya anak kita masih beberapa persen bisa berpikir dia harus membalasnya dengan yang positif gitu. Iya. Tapi ketika orang tua yang nyakitin kayak anak-anak ya nggak ada pilihan yang lain. Benar. Karena ya anak memiliki ikatan batin yang kuat dengan orang tuanya. Nah, itu sebabnya ya, Pak. Pasti hal-hal yang orang tuanya lakukan itu lebih terasa gitu. Iya. Di dalam diri anak. Lebih tajam ya, Pak ya. Lebih tajam. Ya, makanya orang tua ya haruslah selalu mengkondisikan gitu ucapannya, tindakannya itu. Iya benar. Nah, itu yang di keluarga kan Mbak ya, dendam negatif di keluarga. Nah, tiba-tiba kita langsung masuk ke misalnya ada seseorang nih. Ada seseorang yang dia itu punya dendam. Punya dendam kepada orang lain misalnya. Tapi dia cerita sama kita nih, Pak. Nah, kita sebagai seseorang yang dapat memotivasi dia gimana tuh, Pak? Misalnya dendamnya tentang dendam IPK-nya lebih rendah daripada si orang itu gitu misalnya. Jadi apakah orang yang punya dendam seperti itu tuh masih bisa kita luruskan atau bagaimana, Pak? Panas-panasin lagi. Oh, salah sih gitu. Lu cemen banget sih, kayak gitu aja ngadu gitu. Iya gitu. Gimana kayak gitu, Pak? Ya kalau saya sih ya memang seseorang ini kan kadang kalau diremehin itu bisa menjadi booster bagi dia. Terkadang ya. Dia akan berusaha menjadi lebih baik. Tapi ada juga nih teman kita kalau diremehin malah semakin terpuruk. Ya kita sebagai teman baiknya coba switch pikiran teman kita itu agar dendamnya itu bisa menjadi dendam yang positif. Ya. Karena kita nggak mau dong teman terdekat kita gitu terpuruk kehidupannya, apalagi sampai dia jadi tidak semangat kuliah gara-gara masalah IPK ya. Iya, IPK itu. Nah itu kan kayaknya cemen banget gitu. Oh gitu, dia langsung ini aja, langsung ngatain aja gitu. Ya tapi lihat dulu orangnya. Kalau misalnya diberikan hal-hal yang yang sifatnya bukan membuli ya, bukannya memanas-manasi ya. Hal itu membuat dia jadi semakin semangat, ya kita lakukan. Oh, jadi kita sebelum memotivasi orang terkait men-switch dendam ke positif itu harus lihat-lihat juga orangnya seperti apa. Iya, lihat dulu orangnya seperti apa. Karena nggak semua orang kalau kita buat dia kayak terpuruk gitu ya. Kita tambah-tambahin atau kita istilahnya ikut-ikutan meremehkannya. Iya, malah makin terpuruk dia gitu. Akhirnya
akhirnya dia malah makin terpuruk. Iya. Ya kita harus ganti strategi. Oh. Ya. Iya. Kita malah harus lebih memotivasinya dia. Tapi kalau teman kita malah semakin kita tambah-tambahin gitu, dia malah jadi semangat. Ya, itu yang kita lakuin. Ya, kita lihat dulu tipikal teman kita seperti apa. Emang ada berapa tipikal Pak ketika seorang itu manage dendamnya itu, ada yang seperti apa aja gitu? Kalau saya sih langsung mengklasifikasikannya dua tipe. Dua tipe aja. Ya. Tipe Twitter, ya, sama tipe climber. Ya, itu aja. Kalau tipe quicker gimana sih Pak? Twitter, ya dia ketika diremehkan, dibully, dia langsung berhenti. Ya, tapi tipe climber, ya dia akan terus membuktikan diri gitu, bahwa gue ini nggak seperti yang lo anggap selama ini. Gitu. Jadi emang agak sulit juga ya mengasih tahu ke tipe yang quicker itu ya. Quicker apa Pak? Quicker ya? Apa? Quitter. Langsung menyerah gitu ya. Iya. Iya, emang kita agak sulit juga kalau ngomong ke dia itu atau bagaimana Pak pendekatannya? Ya memang orang-orang yang Twitter ini dia tidak cepat ya untuk dapat men-switch pikirannya dari negatif ke hal yang positif. Memang butuh kesabaran di situ. Oh, kita harus sabar juga. Tapi kalau kita merasa teman dekatnya, ya kita harus mau berkorban, gitu. Kan demi kebaikan teman kita sendiri. Tapi kalau kita nggak mau berkorban, ya kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa gitu. Ya. Misalnya kita udah merasa, gue udah nasihatin, gue udah kasih tahu orangnya aja yang nggak mau dengar gitu. Ya berarti kitanya yang berhenti, ya kitanya yang quit malah. Berarti kita nyanyi harus nyerah gitu. Iya. Teman kita orangnya quitter, kita nggak sadar kita quitter juga. Gitu. Ya tambah lagi, plus ditambah plus jadinya. Jadi minus. Kalau bersama plus tetap plus Pak. Plus ditambah plus jadi plus. Iya. Oh double plus ya. Oh minus ditambah minus. Iya. Jadi double minus. Iya. Ya benar. Jadi minus ditambah minus jadi double minus itu. Ya kita kan nggak mau kan minus kuadrat gitu. Nah di sini yang kita harus sadari gitu. Kalau teman kita yang terpuruk, kita jangan ikut terpuruk. Itu juga penting ya Pak ya? Ya itu penting. Karena kalau misalnya kita ikut-ikutan terpuruk, jadi kita ikut-ikutan dendam juga ya. Benar. Itu nggak balance gitu. Iya, kadang kan ada orang itu menceritakan bahwa dia dendam kepada seseorang, tapi ceritanya ditambah-tambahin gitu. Oh, dia tuh kayak gini jahat kok gini-gini. Kok kita ikut dendam juga? Iya, pastinya. Karena kan dendam itu menular. Iya. Ya, jadi ya berhati-hatilah dengan dendam gitu. Nah, bagaimana Pak? Ini terakhir pertanyaan. Bagaimana kan kita seseorang yang pasti memiliki yang namanya bagaimana cara menghadapinya sih lebih tepatnya. Jadi kita itu kan pasti memiliki yang namanya haters, Pak. Haters itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan adanya haters itu kan kita harus menahan diri. Kalau banyak orang yang dendam sama kita kan, misalnya dendam nih. Nah, bagaimana kita cara menahannya itu atau bagaimana yang harus sikap yang kita lakukan kepada haters kita? Malahan ini lucu loh, saya pernah dengar nih seorang Ahmad Dhani ya bilang di sebuah channel YouTube gitu. Oh, kalau kita tidak punya haters, berarti kita kurang terkenal. malah ini ya haters jadi indikator gitu. Benar. Itu malah suatu pola pikir yang bagus menurut saya. Ya. Iya. Jadi kalau kita belum punya haters, berarti ini kita belum siapa-siapa. Karena nggak mungkin dong kalau kita sudah jadi siapa-siapa, kita nggak akan punya haters. Ya lihatnya Nabi Muhammad, dia kan seorang nabi gitu. Hatersnya banyak apa sedikit? Sampai hari ini aja beliau sudah tidak ada. Hatersnya masih ada. Ya. Nggak tanggung lagi. Ya. Tahun gitu.
ada seorang perdana menteri dari negara Eropa gitu yang ikut-ikutan menjadi haters. Oh iya. Ya, padahal orangnya sudah nggak ada. Berarti betapa hebatnya gitu seorang Nabi Muhammad, ya, karismanya itu sampai hari ini masih tetap memiliki haters. Berarti kan orang-orang tuh memikirkan beliau. Iya. Ya, kalau orang terus memikirkan seseorang, Iya. pada orang itu sudah tidak ada, berarti orang itu luar biasa. Ya. Nah, jadi menurut saya apa yang dibilang Ahmad Dhani itu benar gitu. Kalau kita belum punya haters, ya kita belum siapa-siapa. Jadi jangan bangga diri dulu, oh gue orang baik gitu. Kata siapa? Kata diri kita sendiri gitu kan. Nah, pasti yang namanya haters itu akan ada selalu kalau kita sudah kelihatan di atas permukaan, ya. Karena orang-orang yang sudah kelihatan di atas permukaan, pasti orang-orang akan tertuju ke dirinya. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, dan itu sudah wajar. Ya. Tetapi fokus kita jangan ke arah yang tidak suka. Oh iya, betul. Karena kalau kita fokus ke arah yang tidak suka, akhirnya kita tidak mau lagi berprestasi. Malah kita yang terpuruk ya. Malah kita yang terpuruk. Yang tidak suka ini kita anggap saja sebagai apa namanya, wasit. Sebagai penyimak aja gitu. Ya, sebagai wasit yang akan menegur kita kalau kita berbuat kesalahan. Ya, kita anggapnya sebagai wasit. Ya. Tetapi penonton yang lain yang istilahnya suka dengan kita, ya kita juga nggak boleh cepat berpuas diri ya, karena bisa aja itu yang mematikan potensi kita. Ya, tetapi orang-orang yang suka sama kita jadikan sebagai penyemangat. Iya, jadi begitu cara menghadapi orang yang membalas dendam kepada kita. Iya, benar. Banyak kan misalnya ada seorang yang sukses gitu kan, ada yang dendam. Nah, kita sebagai orang yang sukses ini pada posisinya sukses gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kepada orang itu ternyata ya sudahlah gitu. Jangan terlalu fokus pada yang negatifnya gitu ya. Kita tetap aja pada yang positifnya. Oke, terima kasih Pak Dani. Sama-sama. Balas dendam ini ternyata bisa dijadikan switch menjadi positif ya. Iya, selalu. Iya, dan jangan lupa kalau ada yang mau tanyakan silakan komen di bawah, langsung aja ditanyakan. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Siap. Baik, terima kasih Pak Dani. Selamat jumpa itu kan tadi benar. Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.